Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu semua, Mbak dan Mas. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah PPJK terkait dengan pemrograman web PHP MySQL. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan lagi materi yang minggu lalu. Sebelumnya saya mohon maaf karena memindahkan kelas dari jadwal seharusnya, karena memang ini saya ada terkait dengan kegiatan serah terima jabatan dekan lama ke dekan baru, dan kebetulan saya juga diminta menjadi panitia untuk mempersiapkan acaranya, jadi mohon maaf, jadi kuliahnya dimajukan, tapi insya Allah tidak mengurangi substansi untuk perkuliahan ini ya. Nah, nanti kalau memang ada Bapak dan Ibu yang mungkin karena bertepatan mungkin yang bekerja atau WFO akan kembali ke rumah, silakan saja. Kemudian aktifkan saja, misalkan pakai headset gitu ya, silakan saja. Jadi nggak apa-apa mendengarkan, dan ini juga saya rekam dan nanti akan saya share di linknya di YouTube kalau nanti saya sudah upload. Dan intinya adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengikuti perkuliahan ini dengan targetnya adalah Bapak dan Ibu bisa membuat aplikasi, itu bisa tercapai, dan itu harapan kita semua bersama. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan tentunya saya akan memberikan oleh-oleh sedikit, yaitu berupa kuis. Kita melanjutkan, dan ini juga ada hubungannya dengan tugas PR yang minggu lalu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mengerjakan tugas itu, saya yakin bisa pasti. Insya Allah. Oke, baik. Bentar, saya buka dulu. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat. Ini adalah kuis yang kedua ya. Jadi kemarin kuis yang kemudian PR-nya yang berikutnya adalah kemarin kita sudah membuat input biodata pasien. Saya share screen lagi. Oke, ini ya input biodata pasien yang PR-nya adalah data ini setelah simpan biodata akan tersimpan di database. Oke, baik. Nah, sekarang bukan PR ya, kuis sekarang adalah kita akan membuat tabel baru dan fungsinya juga sama. Jadi silakan dipersiapkan Visual Studio Code-nya. Jadi ini kita sudah punya input biodata. Nah, kita akan buat tabel baru. Jadi silakan buka PHP admin-nya. Nah, kita akan buat tabel baru. Oke. Ya, kemarin kita sudah punya biodata pasien. Oke, silakan kalau buat tabel mah ini saya rasa sudah bisa ya. Kita buat tabel baru semuanya. Kita buat, kita di DBRS ABC kemarin ya. Kita buat tabel baru dengan nama di sini kunjungan. Ini tabel kunjungan pasien ya. Kunjungan underscore pasien. Coba silakan dibuat. Kemudian number of column-nya, ini karena latihan kita cukup 4 aja ya. Oke, kunjungan pasien, number of, kayaknya kedikitan nih kalau 4. 5 deh ya. Dibuat 5 dengan nama tabel kunjungan pasien, kemudian go. Kemudian kita buat pertama ID-nya ya. ID, seperti biasa ID ini nanti kita set auto number, kemudian set primary key ya, ID, klik di indeksnya. Ini kelihatan ya, saya lagi nge-share di PHP admin, terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ya, primary, kemudian AI-nya diklik, ini AI-nya adalah auto increment. Oke, sudah. Kemudian
Ini namanya ID, tipenya integer, kemudian kemarin kita buat norek ya, nomor rekam medis, ini juga norek, tipenya varchar. Oke, besarnya 50 aja ya. Norek, kemudian tanggal berobat, tanggal underscore berobat. Oke, ini tipenya date. Oke, norek ini kita nggak perlu lagi nulis nama karena nama itu sudah ada di biodata ya. Nanti kita fungsi reference saja. Norek, varchar, tanggal berobat, date. Kemudian di sini kita isi diagnosa. Tanggal berobat, kemudian polinya, poli apa dulu gitu ya. Poli, tipenya varchar. Varcharnya 50 aja. Oke. Kemudian terakhir ini diagnosa. Diagnosanya apa? Ini contoh aja ya. Diagnosa. Oke, tipenya varchar juga. Oke, besarannya misalkan 50 juga. Oke, semuanya sudah buat. Ya, jadi ini ya, ID, norek, tanggal berobat, tipenya date, poli, varchar, besar 50, diagnosa varchar besar 50, kemudian kita save. Ini baru atau nambahin yang di Baru. baru? Jadi kita buat tabel baru. Kan kemarin kita sudah punya tabel biodata pasien. Sekarang kita buat tabel baru ya dengan nama tabelnya itu kunjungan pasien, kunjungan underscore pasien. Ya. Jadi sekarang kita akan punya 2 tabel. Silakan. Kemudian kalau sudah kita save. Oke, kenapa nih? Oh, define auto column. Oke, ini tipe integer, default-nya no. Saya belum set primary key ya. There can be only one auto column. Aduh, benar one auto column. Tadi yang pertama tadi Apa? yang atributnya ada diganti. Oh, Yang ini. defaultnya tadi yang diganti, Pak. Hah? Diganti apa ya? Tadi enggak tadi pas pilihan di tabel tuh Pak yang pertama saya ke ayat paling ujungnya, Pak. Sebentar, saya ini ketutupan ini saya geser dulu nih ketutupan Zoom. Ini apa? Primary key, betul Oh, kan? primary. Oh, bukan Iya, primary ya? saya belum isi. Primary sudah, kemudian auto increment, ID, ID-nya isi 4 di sini ya. Isi 4. Oke, kemudian kita save. Oh, kenapa nggak mau di save ya? ID, norek, tanggal berobat, poli, diagnosa. Apa dia nggak mau ya? Oke, auto increment-nya saya hilangin dulu deh, kita auto increment nanti diedit dulu. Seperti ini dulu, primary key. Supaya kesimpan dulu ya. Jadi auto AI-nya di uncheck dulu. Kalau nggak bisa save ya, kalau bisa save sih nggak masalah. Oke. Nah, saya udah bisa save. Jadi sudah muncul nih kunjungan pasien. Baru di sini saya cek lagi, tambahkan di sini belum primary key ya. Anda lihat belum ada gambar kuncinya di ID. Berarti saya cek di sini more, ganti primary. Oke, dia konfirmasi. Oke. Oke, sudah gambar kunci ya. Setelah muncul ini, set primary, baru change lagi, kita tambahkan auto increment. Apa sih fungsi auto increment ini? Auto increment ini adalah ketika kita mengisi data, dia otomatis nanti akan menambahkan nomor ini. Kita set ya sekarang. Oke, sekarang udah bisa ya. Jadi tolong di set ID-nya auto increment. Oke, ini jadi kita sudah punya tabel baru dengan nama kunjungan pasien. Silakan dibuat. Dengan ID-nya set primary, kemudian di sini auto increment. Jadi ketika nanti kita isi, kita tes isi ya, insert di sini kita masukkan ID norek. Kemarin saya menggunakan seperti ini A,
001, tanggal berobat, nah ini tipenya date, silakan diisi. Nanti kita juga akan menggunakan seperti ini inputnya, misalnya tanggal berobat seperti ini. Jadi formatnya memang tahun, bulan, tanggal ya. Oke, polinya misalkan poli mata. Oke, diagnosanya misalkan katarak, ini contoh aja saya. Kemudian go. Oke, save. Nah, ini kalau saya browse, sekarang saya sudah punya satu data. Nah, ini lihat ya, ID-nya otomatis dia terisi. Nah, itu karena kita set primary dan auto increment. Nah, ID ini nanti akan berfungsi kalau kita sudah main CRUD ya. CRUD itu create, read, update, dan delete. Nah, yang akan kita praktekkan hari ini. Oke, nah sekarang kuisnya adalah tolong buat form input untuk kunjungan pasien. Seperti kita membuat input yang kemarin. Yang ini input biodata pasien ya. Nah, sekarang buat input kunjungan pasien, di mana nanti data itu setelah di-input menggunakan form ini akan tersimpan di aplikasi di PHP MyAdmin-nya, otomatis dia nambah. Nah, itu sama seperti PR kemarin. Jadi nanti ada listnya, ada tabelnya, ada inputnya. Jadi sekarang untuk kuisnya adalah cukup menyimpan data dari form sini, ketika simpan kunjungan pasien, dia akan langsung tersimpan di sini. Oke, silakan dibuat. Waktunya 10 menit atau cukup 15 menit? 10 menit dulu lah ya. Ya, Oke, selamat mencoba. valid. Udah Ya, valid silakan. itu, Pak. Kenapa? My adminnya saya belum berhasil. Valid di save, Pak. Valid, invalid. Iya, Nah, Pak. coba dicek dulu ID-nya, jangan di set primary sama auto increment, nanti aja dulu di save dulu. Jadi dihilangkan dulu, kemudian baru di save, Oh, gitu ya. Jadi nanti baru diedit di sini di more, primary, kemudian change, auto increment. Jadi ID set primary sama auto increment-nya nanti belakangan aja. Yang penting kesimpan dulu tabelnya. Baru nanti kita edit. Oke, silakan. Boleh buka buku. Buka buku, buka browsing juga boleh ya. Jadi kalau buat aplikasi ini boleh buka, cari referensi boleh, silakan. Buka buku yang kayak bukunya dibeli juga itu ada, silakan. Jadi nanti Anda tinggal mencoba saja ya. Oke, misalkan menggunakan form yang lama kemudian diedit, di save as, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting berfungsi dan mengerti alurnya ya tentunya. Izin Pak, tadi formnya apa aja ya Pak? Tabelnya, Formnya untuk formnya. Oh, isinya ini yang sama seperti di tabel. Oh ya. Sama seperti di tabel yang di ini, yang kunjungan pasien. Ini ya isinya nanti inputnya ini norek, tanggal berobat, poli, dan diagnosa. Jadi 4 kolom.
Nah, jadi sama seperti itu juga. Jadi buat koneksinya juga boleh ya, koneksinya. Insya Allah mudah lah.
Oke, ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, seperti biasa, dikirim ke WA saya, skripnya. Jadi skripnya ada dua ya, form input sama save ya. Input, save. Kemudian sama penampilannya ya, tampilannya ya. Tapi yang penting itu dulu lah. Bisa tombol formnya, kemudian save, kemudian kita bisa lihat datanya tersimpan atau tidak gitu ya. Silakan dikirim ke WA. Baik, ini sudah ada yang mengirim ke WA. Ada berapa orang nih? 4 orang ya. Oke, yang lainnya juga ditunggu. Dipastikan sudah muncul ya. Oke, ini siapa nih Mas yang sudah Mas Irfansah ya, Mas Irfansah sudah kirim. Siapa lagi ini? Ini namanya tolong dikasih nama ya. Ada yang nggak namanya nih, profilnya saya lihat bukan namanya nih. Tolong yang dikirim ke WA, namanya dikirim ya namanya. Ini Pak Jesa ya.
Oke, Pak Jasa sudah kirim juga. Oke. Pak Nopianto juga ini sudah mengirimkan. Nopianto. Mbak Aldila juga ini sudah mengirimkan. Oke. 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 Tambah lagi nih Mbak Dwita Maulida. Pak Jesse Andrian ya. Pak Jesse ini sudah juga. Oke, ini kalau saya lihat bagian skripnya sudah oke ya. Oke, input data pasien, tanggal berobat. Oke, nah di sini untuk tanggal berobat itu kan tipenya tanggal ya. Jadi coba diganti input tipe teksnya diganti input tipe sama dengan date ya. Coba diganti input tipenya date. Nanti coba di refresh lagi input, nah maka nanti seharusnya akan muncul tanggal. Oke, ini kalau saya lihat dari yang sudah mengirimkan, ini Pak Dodi juga sudah kirim. Denny Yudhistira. Ya, oke. Ini Pak Putu juga ya. Sudah kirim juga. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke, ini siapa nih? Baru ngirim nih. Mbak Indah Wiwitasari. Nah, ini baru formnya ya. Coba untuk skrip simpannya kirim juga. Baik, yang lain menyusul ya, dikirim ke saya. Ini siapa nih? Mbak Rati ya. Oke, Mbak Rati juga sudah kirim. Cuma di dalam zip, jadi nanti saya mesti buka dulu ya. Oke, ini juga. Oke, Mbak Indah. Oke. Sip. Jadi kalau saya melihat ini skripnya sudah oke, ya sudah masuk. Yang penting adalah ketika Anda input, kemudian Anda save, simpan data itu kita cek di MySQL, dia tersimpan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau kita akan bahas satu-satu? Perlu dibahas nggak? Perlu? Dulu, Pak. Oke, kita bahas ya sama-sama. Baik. Jadi saya akan share screen dulu. Bentar. Visual Studio Code-nya saya buka dulu sebentar ya. Ini saya close dulu. Close folder. Oke, kemarin kita buka di folder dulu ya. Folder. Bentar. Oke, saya share screen dulu. Share screen, Visual Studio Code.
Oke, lanjut. Ini sudah muncul belum? Share screen saya adalah Visual Studio Code ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, kemarin kita sudah punya ini ya, input biodata. Jadi ini saya bilang kita save as aja ya. Ya, kita save as aja. Jadi kalau kita mau modifikasi bikin buat form baru ya udah save as. Ya udah kita kasih nama input misalkan kunjungan ya, input kunjungan. Nah, udah kita rubah aja di sini. Jadi nomor rekam medis sudah norek, kemudian apa di sini? Yang kedua Tanggal berobat, Pak. tanggal berobat. Oke, tanggal berobat. Nah, di sini kita ganti tipenya date ya, tipe date. Kemudian name-nya kita samain aja dengan di MySQL ya, di PHP adminnya tanggal underscore berobat. Kemudian, nah ini nanti kalau misalkan kita mau buat jadi misalkan kunjungan poli, nama polinya bisa. Ini kita pakai combo ya kan, poli dan poli tujuan. Nah, bisa kita gini. Tadi saya ngomong ada poli nggak sih? Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Berarti pilih poli. Nah, di sini kita isi nih polinya. Poli umum. Ya, ini contoh aja ya. Nanti silakan Anda juga buat kombonya. Poli umum, kemudian misalnya poli mata. Mata, kemudian nanti tambahkan, ini saya bikin 3 aja lah, 3 opsi ya. Di sini THT lah ya, THT, saya juga polinya THT. Oke, kemudian di sini name-nya berarti poli ya. Jadi saya buatnya di PHP apa namanya? Ya poli ya, poli. Kemudian kita copy aja lagi nih, gitu ya. Jadi kita boleh kok ngopi. Oh sorry, ini alamat lengkap sudah ada. Di sini saya ganti diagnosa. Diagnosa. Oke, tipe teksnya, name-nya ganti diagnosa. Diagnosa. Oke, simpan kunjungan pasien gitu ya. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini berarti action-nya kita ganti di simpan biodata jadi simpan kunjungan. Oke ya. Kita coba dulu deh itunya di browser. Tapi saya lihat sih udah canggih-canggih nih, mantap deh. Oke. Press. Ya, input kunjungan. Oke, ini ya. Jadi ini nomor rekam medisnya A101. Nah, ini tanggalnya ya. Jadi kita tipenya date, jadi muncul seperti ini. Ini akan lebih enak kita nulis. Jadi nggak takut salah formatnya. Jadi misalnya dia berobat di tanggal 6, dan kita klik, langsung muncul. Kemudian polinya, nah ini seperti ini kita gunakan combo ya. Kan kalau poli itu kan relatif fix datanya kan, poli yang ada di rumah sakit. Nah, misalkan dia mau ke poli mata, diagnosanya tadi katarak. Kemudian simpan kunjungan pasien. Nah ini belum muncul ya, not found, simpan kunjungan pasien. Sekarang kita akan buat script ini, simpan kunjungan pasien.
Oke, kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kita buat file baru dengan nama ini ya, simpan kunjungan pasien. Oke, kita new lagi di sini, new file. Simpan kunjungan.php. Oke. Nah, di sini pertama adalah kita buat koneksinya dulu ya. Nah, koneksi ini kita buat aja filenya tersendiri ya. Jadi kita buat file baru dulu dengan nama koneksi.php gitu ya, supaya nanti kita tinggal include memanggilnya. Kenapa kita perlu pisahkan? Karena setiap nanti kita buat data ya, bikin misalkan simpan form dokter, simpan form apa misalkan gizi, simpan form tindakan gitu ya, tindakan penunjang, masa kita harus ketik script untuk simpan, untuk koneksi. Jadi kita buat aja file baru di sini. Ini tadi saya lihat juga banyak yang sudah dipisahkan ya. Jadi buat aja koneksi.php. Nah, gitu ya. Kita buat script PHP-nya. Nah, sini kita langsung panggil aja buat untuk koneksi ke database-nya ya. Koneksi sama dengan MySQL. Ini pakai improvement ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah beli buku, ya buku yang saya rekomendasikan itu ada di halaman 61. Kalau ada ya. Tapi kalau belum ada, ya ini ikutin aja. MySQL connect. Oke. Nah, kemudian di sini kita mengetikkan dulu localhost. Ya, di sini nama servernya, karena kita membuatnya adalah di komputer kita, ini kita sebut sebagai localhost, koma, kemudian di sini memasukkan username-nya. Nah, username default itu adalah root. Ya, jadi kalau kita install SAM, yang kita install SAM semua, itu username-nya yang adminnya itu adalah root, kemudian password-nya kosong seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah nama database-nya. Nah, database itu adalah database yang kita buat di php-admin ini ya, db_rsabc. Oke, jadi db_rsabc. Gitu ya. Ini harus sama persis ya. Kemudian akhiri dengan titik koma. Nah, ini seperti ini. Jadi ini cukup nanti kita tinggal panggil koneksi ini. Jadi ketika simpan kunjungan nanti kita panggil include koneksi. Jadi $koneksi MySQL connect localhost ini adalah nama servernya, karena kita servernya adalah di lokal di komputer kita, maka kita sebut defaultnya localhost. Kemudian ini username defaultnya adalah root. Kemudian ini passwordnya adalah kosong. Kemudian ini nama database-nya db_rsabc. Kemudian kita save. Oke, nah untuk cobanya kita panggil aja. Kita panggil, ini ngetesnya ya di browser. Kita panggil, ini saya back dulu ya. Nah, tadi kita buat file ini ya, koneksi. Jadi kalau kita klik, nah dia blank. Blank ini artinya kosong. Ini sebentar, saya belum share screen ya? Belum, Pak. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau saya klik ini panggil koneksi, ya, maka dia muncul di sini halaman kosong. Ini artinya dia sudah koneksinya sudah betul karena nggak ada tampilan error. Coba ya, kalau misalkan saya edit di sini db_rsabc 3, ini kan nggak ada ya datanya. Saya save, kemudian kita refresh lagi di browser. Kita refresh, nah dia muncul seperti ini. Warning, MySQL connect, unknown database, db_rsabc3. Nah, jadi kalau misalnya muncul seperti ini, ya ini nggak ada nih dari db_rsabc3. Nah, maka dia muncul error. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya error seperti ini, berarti nama database-nya kita salah atau jangan-jangan kita belum buat database-nya. Jadi dia kasih tahu unknown database. Oke, saya perbaiki lagi. db_rsabc-nya saya hapus, kemudian saya save. Kita lihat lagi di browser, saya refresh. Nah, sekarang sudah clean, hilang. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai koneksi? Kalau ada yang kurang jelas, langsung saja
diinterupsi ya, silakan. Nggak masalah. Oke ya, jadi ini koneksi. Fungsinya adalah nanti ketika kita mau koneksi ke database, kita tinggal file ini panggil koneksi.php. Ini saya save. Oke, kita kembali lagi ke simpan kunjungan. Nah, di sini kita nggak perlu lagi buat script tadi buat koneksi ini. Ini saya lagi di script ini ya, Visual Studio Code ya. Oke, kita panggil dulu tag PHP-nya. Jadi di sini nanti kita tinggal include aja, include. Nah, nama filenya koneksi.php. Titik koma. Nah, itu panggil. Jadi memanggil include ini, kurang koneksi. Nah, jadi kita ini sama aja kita membuat script ini. Nah, script ini kita copy nih. Nah, kita nggak perlu satu-satu, cukup kita panggil aja di sini include koneksi.php. Kenapa kita gunakan seperti ini? Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita buat aplikasi ini kan masih di lokal. Nanti tiba-tiba misalkan kita mau publish, ya kan, dia di hosting atau di domain gitu kan, yang bisa kita taruh di server real gitu kan, maka nanti koneksi ini pasti akan berubah. Ya, misalkan servernya nanti jadi alamat IP, kemudian nanti kita dikasih username-nya, misalkan admin RS ABC, kemudian passwordnya misalkan kombinasi huruf dan angka, bisa saja kan. Kemudian database-nya nanti diganti dengan kode angka. Nah, itu jadi kita cukup merubahnya di file koneksi ini tanpa harus merubah di semua file. Jadi fungsi koneksi kenapa dia dipisah, supaya nanti kalau ada tiba-tiba misalkan kita mesti upload ke server beneran, misalkan kita udah buat aplikasi ini, kemudian kita mau taruh di rumah sakit, pasti otomatis ini akan berubah nanti koneksinya. Root-nya, password-nya, ini pasti akan berubah. Nggak mungkin sama. Karena server itu dia harus disetting username-nya, password-nya, kemudian dia punya IP address, ya, biasanya sih localhost ya. Kalau dia tidak menggunakan IP address, dia localhost. Tapi ini pasti berubah ini. Root, username, sama database pasti itu berubah. Nah, makanya kita cukup merubahnya di file koneksi, nanti otomatis ketika kita panggil, dia otomatis mengikuti file koneksi. Oke? Gitu ya, itu kenapa kita koneksi. Oke, selanjutnya kita langsung simpan aja kan. $simpan ya, sama dengan MySQL itu ya. Query. Kemudian kita panggil koneksinya tadi ya, $koneksi. Nah, $koneksi ini adalah memanggil ini. Nah, ini kan kita tadi udah buat variabel koneksi ya. Jadi penulisannya seperti ini, koneksi. Di koneksi ini sudah kita panggil include, jadi ketika MySQL query, koneksi, koma, baru sini insert into nama tabelnya. Nama tabelnya tadi kita buat namanya apa? Kunjungan pasien. Ya. Into kunjungan underscore pasien. Ini harus sama persis ya nama tabelnya ya. Oke, kemudian datanya ya. Tadi norek, kemudian tanggal berobat, koma, poli, koma, diagnosa. Oke, kemudian value-nya. Values. Saya word wrap aja ya. Word wrap. Oke. Di sini karena kita metodenya adalah post ya. Ya, waktu kita input kunjungan di sini ya, lihat metodenya post berarti kita pakai post juga. $_post ya. Norek koma $_post tanggal berobat post poli, ini bisa copy gini aja ya,
Nah, gitu ya. Sini poli diagnosa. Oke. Ini kurung tutup. Kurung kebanyakan nggak nih? Oke, kemudian titik koma. Oke, kita panggil ya. Dolar simpan if ya. If ini buat ngetes aja sih ya. Simpan ini nilai true, langsung aja echo data berhasil disimpan. Jika tidak, berarti sini else. Echo data gagal disimpan. Oke, tutup ya. Sorry. Oke, kita simpan, kita tes ya. Kita tes. Oke, kita lagi ke input kunjungan. Oke, nomor rekam medis A 101 atau 001 ya. Oke, nggak apa-apa deh. Tanggal berobat, misalkan di tanggal 7, polinya misalkan poli umum deh ya. Diagnosanya misalkan apa ya? Misalkan sakit perut. Masa sakit perut diagnosa ini contoh aja ya. Oke, simpan kunjungan. Oke, data berhasil disimpan. Kita cek ya. Kita cek localhost, php admin di RSABC, kunjungan pasien. Oke, A101 ini umum sakit perut. Sudah tersimpan, sukses. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Lanjut ya? Bertanya, Pak. Iya, silakan Mbak Dian. Maaf, off cam. Itu kan kayak nomor rekam medis kan harusnya nggak boleh double ya. Sementara kan di situ kita bebas mengisi apa saja. Itu untuk menambahkan kondisi supaya tidak sama dengan pada saat penginputan selanjutnya itu bagaimana ya Pak? Oke, nomor rekam medis ya. Itu Iya. kalau di diagnosa itu bisa saja itu inputnya bisa lebih dari satu. Misalkan gini ya, misalkan ada pasien berobat, kan dia bisa aja hari ini berobat, kemudian besok dia berobat. Jadi nggak masalah dong kalau kunjungan itu bisa lebih dari satu. Yang membedakan adalah kalau biodata. Nah, kalau biodata itu kemarin kita sudah set dia unique field. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kita tergantung datanya sebenarnya. Kita lihat ya. Saya screen dulu. Ya. Jadi kalau di biodata pasien, kalau kita lihat strukturnya, ya. Kemarin kita sudah set norek ini dia unique field. Ya. Jadi kalau kita masukkan nomor yang sama pasti dia akan menolak. Oke, kita lihat nih ya. Misalkan di sini A003 ya. Ini kan ada nih ya. Nah, kita input lagi nih. Saya insert A003 ya. A003 ini kan sudah ada ya. Misalkan namanya lain lagi nih, misalkan si Rudi. Ini contoh aja ya. Seknya laki-laki. Misalkan alamatnya Depok. Ini contoh aja ya. Kemudian go. Nah, dia akan bilang seperti ini. Duplikat entry A003 for key norek. Jadi kita sudah menguncinya supaya dia tidak duplikat. Berarti kuncinya cukup di MySQL-nya aja ya Pak ya? Di script-nya nggak? Kita cukup di MySQL-nya. Nah, kalau kunjungan pasien, ini kan dia bisa berobat lebih dari satu kali kan, maka kita tidak mengunci. Ya, kita mengunci, tidak mengunci. Kan bisa saja, misalkan dalam satu hari dia berkunjung ke 2 poli, bisa saja. Ya, misalkan dia dirujuk, ini harus diperiksa di poli penyakit dalam, sama poli apalagi misalkan, internis gitu, sama nggak sih penyakit dalam dan internis? Ya katanya seperti itu, jadi boleh saja, makanya di sini kita tidak kunci.
Jadi dia bisa aja nih berobat lagi gitu, atau besoknya dia berobat, kita tidak kunci. Seperti Boleh itu. bertanya lagi, Pak? Ya, Kalau tadi kan yang unik ya, cuman kan kadang kita minta inputan kadang angka semua, terus yang apa huruf semua itu di mana ya, Pak? oh kalau itu dia di tipenya. Jadi waktu tipenya, misalkan kayak tanggal, ini harus tipenya tanggal gitu. Itu dia waktu kita di struktur ini, kita memasukkan tipenya apa. Jadi kalau misalkan di sini katakanlah biaya, berarti nanti kita ganti tipenya number. Nah, jadi misalkan ini saya tambah ya, ini contoh aja. Saya tambah misalkan biaya ya biaya aja lah. Nah, berarti sini tipenya integer ya. Misalkan besarannya adalah 5, kemudian kita save. Nah, maka nanti dia harus tipenya adalah harus numerik. Jadi kalau misalkan saya edit ya, dia harus memasukkan nilainya dalam bentuk angka. Misalkan saya edit di sini, misalkan biayanya 100.000. Nah, dia kesimpan. Tapi kalau saya masukkan di sini numerik nih, misalkan yang kedua, saya edit ya. Saya masukkan nilainya misalkan angka. Huruf ya. Huruf angka. Nah, jadi akan muncul please enter greater than equal. Nah, ini dia. Menunjukkan angkanya. Nah, jadi itu di batasnya adalah dari input ini. Seperti itu ya, Mbak Dia. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, kalaupun di PHP juga ada sih sebenarnya itu misalkan nanti untuk numerik, tapi itu udah nanti kombinasi antara PHP dengan jQuery. Nah, itu silakan itu nanti di level berikutnya. Jadi, tapi kalau mau belajar itu gampang kok, banyak, tinggal browsing aja gitu. Jadi membatasi input itu bisa. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Silakan. Lanjut. Oke, sekarang kita akan menampilkan data ini ya. Tadi kan kita sudah berhasil menyimpan 2 data ini. Nah, sekarang kita akan tampilkan datanya. Oke, kita berarti buat lagi ya. Oke, kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Nah, kalau menampilkan saya rasa gampang menampilkan sih. Ini rekan-rekan mahasiswa sudah bisa nih. Saya lihat di PN yang dikirim ke saya, yang di email itu saya lihat sudah oke lah. Oke, kita sekarang buat menampilkan datanya. Nah, menampilkan datanya berarti, saya udah share screen belum nih? Share screen ada di Visual Studio Code ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita bikin lagi file baru. Jadi contohnya misalkan view kunjungan gitu aja ya. Ini kita new file. Kita tulis view _ kunjungan.php. Oke ya, ini langsung panggil aja PHP. Nah, ini tinggal include lagi tadi, include, gitu kan? Nah, koneksi.php. Nah, udah kita panggil di sini. Nah, kita menggunakan while ya. Jadi while, kita panggil dulu ya, query $query sama dengan MySQL KI ya, query, panggil $koneksi, kemudian select all from, apa tadi nama tabelnya, kunjungan pasien ya, kunjungan _pasien. Oke, nah kemudian kita panggil ya while $L, kita bikin variabel baru $L MySQL fetch array. Ini fungsinya untuk menampilkan data ya. Jadi ini while, jadi proses semua MySQL fetch array. Kemudian $query. Oke, ini. Nah, kemudian kita echo di sini. Ya. Echo $R apa? Norek ya. Norek. Nah, ini kalau mau pakai tabel, kita pakai tabel ya berarti ya. Biar tampilannya bagus.
Kita pakai tabel ya di sini ya. Eho table. Table. Oke. Eho ini kita nama itunya dulu ya. TH norek. Ini buat headingnya dulu ya. Tabel headingnya buat judul atas, judul kolom. Norek, kemudian tanggal berobat. Oke ya, sama-sama dibuat ya. SLSTH. TH, tanggal berobat, kemudian poli, SLSTH. Coba dibuat juga ya, kita sambil sama-sama buat. Kemudian TH, diagnosa, SLSTH. Oke. Oke, itu ya. Oke, berarti di sini kita tinggal TD, ya TR dulu ya. TR, ini baris baru, kemudian TD, /TD. Oke, ini saya copy aja nih, supaya cepat. Oke, kemudian /TR, titik koma. Saya ganti ya, norek, habis norek, di sini tanggal underscore berobat. Ini harus sama persis ya namanya ya, dengan nama field di PHP admin-nya. Kemudian poli, kemudian diagnosa. Oke, ini saya hapus dulu kelebihan ya. Oke. Dari sini udah. Kemudian kita tutup tag tabelnya ya. Oke. Kita simpan view kunjungan. Oke, kita tes ya. Kita coba. Kita coba browsernya. Refresh view kunjungan. Nah, ada yang error. Kita lihat di sini MySQL, MySQL, fetch array. View kunjungan line 7 ya, kita lihat ya. Di sini di line 7 ada error. Tip MySQL fetch array. Kita lihat ya. Di line 7. Kenapa nih di line 7? While $r MySQL fetch array. Nama tabelnya, Pak. Hah? Nama tabelnya kurang S. Kunjungan underscore pasien yang line 4. Tapi Canggih. Terima kasih dikasih tahu ya. Jadi dia nggak kenal nih, kurang S. Berarti komputer ini tidak bisa dibohongi ya ternyata. Oke. Kita save, mudah-mudahan sudah ketemu solusinya. Kita refresh lagi. Sudah muncul. Nah, bagaimana supaya muncul di sini ada nomor urut? Ada yang tahu pakai apa? Pakai counter ya. Nah, kita kembali lagi, kita misalkan mau pakai nomor urut, kita bikin aja lagi. Oke, di sini tambahin nomor ya. Nomor /TH. Oke ya. Nah, di sini kita bikin harga awalnya dulu, misalkan kita nomor $n sama dengan 0, titik koma. Nah, kemudian di sini n-nya ini kita increment. Jadi $n plus plus. Ini artinya sama juga dengan n plus 1. N sama dengan n plus 1. Ini sama. Jadi kalau saya komentar ini sama dengan $n sama dengan, ini sama seperti ini. $n plus 1. Jadi itu counter. Jadi kita kasih harga 0.
0 plus 1 gitu ya. 1, ntar tambahin lagi 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. Terus dia jadi akan melakukan counter. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, baru di sini kita tambahkan $TD $N/TD. Oke, simpan. Kita coba ya. Masuk lagi ke browser. Kemudian kita refresh. Nah, sudah muncul. Oke. Kita pakai border ya. Kita coba pakai border ya. Table, border sama dengan 1. Nah, ini kita tambahkan di sini supaya kita bisa tambahkan tabel. Di sini bisa echo, ya, href. Ini ikutin aja ya. Fungsinya nanti untuk membuat hyperlink, ya, hyperlink untuk tombol tambah data. A sama dengan EA spasi href sama dengan nama filenya tadi adalah input underscore kunjungan gitu ya .php tanda petik turun. Nah, baru di sini input kunjungan baru, nah gitu ya, atau input kunjungan pasien lah. Kemudian /_ ini untuk membuat hyperlink ya. Href input kunjungan PHP input kunjungan pasien. Oke ya, kita save ya. Kita lihat. Saya refresh. Nah, di sini ada input kunjungan. Jadi kalau kita klik, nah dia masuk ke sini. Nomor rekam medis B001, kemudian tanggal berobatnya, misalkan tanggal 8 hari ini, polinya misalkan poli THT, misalkan diagnosanya apa ya, misalkan telinga, ini contoh aja ya, telinga sakit, apa tuh istilahnya. Oke, simpan kunjungan pasien, data berhasil disimpan. Nah, kita muncul nih supaya data berhasil disimpan, langsung muncul ke sini harusnya nih. Ke sini. Nah, harusnya gitu ya. Oke, kita buat ya. Kita edit di tabel simpan tadi ya, simpan kunjungan. Nah, kita masuk lagi di sini. Di simpan kunjungan. Nah, ini udah nggak perlu lagi nih data berhasil disimpan. Kan sudah oke lah ya. Nah, ini kita hapus. Kita tambahkan di sini hidden, location, kemudian nama filenya apa tadi? View underscore kunjungan .php. Kemudian titik koma. Oke, kita save ya. Kita panggil lagi dari sini ya. Kita refresh dulu. Kita klik ini ya, input kunjungan pasien. Jadi kan kita udah ada 3 pasien ya. Kita coba input. Pasien keempat B002. Oke, tanggal berobat. Misalkan di tanggal ini juga. Misalkan dia di poli umum. Misalkan diagnosanya misalkan diabetes. Oke, simpan kunjungan pasien. Nah, dia otomatis langsung ke halaman depan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kita akan buat tombol edit di sini ya, sebelahnya ya, edit, sebelahnya sama delete. Oke, kita tambahkan di sini ya. Jadi, silakan sampai di sini ada yang masih kurang jelas nggak?
ya. Jadi skripnya ini ya untuk memanggil. Jadi ini ketika dia simpan kunjungan, dia kan melakukan perintah ini ya, simpan. Nah, kemudian nanti dia langsung panggil ini, dia akan buka view kunjungan PHP. Maka tadi ketika kita input, disimpan, tersimpan langsung masuk ke sini, header. Jadi header ini fungsinya dia akan membuka file yang kita tuju. Filenya adalah di sini view kunjungan. Oke. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Oke, Pak. kita akan buat di sini ya. Di sebelahnya ada edit dan delete ya. Jadi input sudah, sekarang tinggal akan buat edit dan delete. Jadi kita membuat namanya CRUD ya. Jadi kalau di dalam database itu ada namanya istilahnya CRUD, create, update, delete, ya, CRUD, CRUD, create. Kemudian jadi create itu insert, read itu membaca seperti ini, U itu update, nanti kita edit, kemudian D itu delete. Oke. Kita kerjakan sama-sama ya, silakan. Kita masuk lagi ke script, kita buka lagi di view kunjungan. Nah, di sini kita tambahkan di header-nya sini ya. Setelah diagnosa kita tambahkan di sini kolom baru aksi ya. Aksinya apa? Aksi itu tadi ada, kita akan buat edit dan delete. Oke. Sini ya. Oke, kita tambahkan di sini buat delete dulu ya. Atau edit dulu lah, edit dulu. Edit. Sini TD. Nah, A href itu ya, sama dengan edit underscore kunjungan ya. Edit kunjungan.php. Pakai tanda ini ya, single apostrophe. Sini ya. Href edit kunjungan.php. Kemudian kita isi di sini edit. Kemudian slash A. Kemudian kita buat garis pemisah ya. Ini nggak turun, harusnya turun nih. Buat wrap. Oke. Oke, edit udah. Kemudian di sini saya garis pemisah seperti ini ya. Tanda ini. Kemudian href juga. Nah, ini kita copy aja biar kita nggak capek ngetik ya. Nah, kita copy, Ctrl C, kita paste di sini. Oke, ini kita ganti jadi delete atau hapus. Hapus aja lah Indonesia. Hapus. Maksudnya kita menghapus data ya. Di sini berarti bukan edit kunjungan, tapi hapus kunjungan.php. Oke, saya simpan. Nah, kita lihat dulu ya browsernya. Paling tidak sudah muncul belum? Oke, sudah muncul ya. Tapi kok di sini aksinya nggak muncul nih. Ya, udah ada edit dan hapus. Oke. Kembali lagi. TH aksi. Oh, TH tutupnya ini. Ini harusnya TH buka dulu ya. Nah, baru di sini slash TH tutup. Oke. Kita masuk lagi. Sorry. Oke, sekarang lagi tampilan browser ya. Nah, ini muncul seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk edit dan hapus kayaknya pada bisa kan? Ini kenapa nih not found? Kalau saya klik hapus juga not found ya, kenapa? Belum dibuat fungsinya, Pak. Iya, belum ada filenya. Oke, kita buat ya filenya ya, sama-sama ya. Saya rasa kalau udah mengerjakan PR pasti sudah bisa ini. Oke, kita buat yang gampang dulu deh, yang hapus dulu ya. Hapus kalau diklik ini not found, hapus kunjungan. Ini kita buat dulu hapus kunjungan ya. Oke, hapus kunjungan. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Berarti kita bikin namanya file ini ya, hapus kunjungan. Oke, kita bikin PHP baru lagi.
Nama filenya hapus kunjungan .php, enter. Oke, langsung ya kita bikin script PHP-nya. Nah, kita panggil lagi kan koneksinya, tinggal include koneksi.php. Nah, gitu ya. Udah langsung kalau delete lebih gampang. Langsungnya $hapus sama dengan MySQLi query, query, koneksi, $koneksi dipanggil. Kemudian delete kan ya. Delete from nama tabelnya. Tabelnya adalah kunjungan pasien. Kunjungan underscore pasien. Where ID. Nah, ini fungsi ID di sini. ID underscore get ID. Kok pakai get, Pak? Oke, kita nanti saya jelaskan. Kenapa pakai get, Pak? Nggak pakai post, misalnya gitu ya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Ini belum jalan nih, karena kita tadi nulis di view-nya masih ada yang salah. Bukan salah, ada yang kurang. Oke, lihat dulu ya get. Nah, ini kita akan membawa variabel ID. Jadi ketika kita mau menghapus data pasien, ya, itu kita harus lihat dulu ID-nya. Nah, makanya waktu kita buat database, ya, di sini kenapa harus ada ID, kemudian kita set primary, auto increment kalau kita browse, ya, karena nanti kita ketika akan mau menghapus data, misalkan ini A101, dia akan melihat ID-nya berapa. Jadi where ID misalkan 2, where ID 3, where ID 4, maka di sini kenapa dia harus unique. Nggak boleh ada muncul dua kali. Nanti kalau dihapus 2, ya hapus 2 yang ID-nya 2. Seperti itu ya. Nah, inilah manfaat dari ID. Jadi setiap kita membuat tabel harus ada ID. Kemudian kita set auto increment dan primary key. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ke Visual Studio Code-nya. Kita lihat dulu ke view kunjungan. Oke ya. Nah, ketika kita akan menghapus, maka kita harus menyertakan file ID-nya. Kan kita udah punya nih file ID ya, waktu select all. Di kunjungan ini ada namanya variabel ID. Jadi kita ajak di sini ID-nya. Jadi waktu dihapus, slash, di sini tanda tanya, gitu, ID, sama dengan, nah, masukin di sini $R, ID. Nah, seperti itu. Itu hapus. Kemudian diedit juga sama di sini. Tambahkan nih setelah PHP, tanda tanya, ID, ini formatnya sama dengan $R, ID. Ini memanggil variabelnya. Ya. Jadi kita harus letakkan ID. Nah, maka nanti baru kita bisa get. Oke, kita lihat dulu ya. Ini saya save dulu supaya rekan-rekan paham. Jadi di sini ID. Kalau kita lihat di browser, ini ya, saya refresh dulu ya, refresh. Anda lihat kalau saya klik di edit, bukan diklik ya, ditunjuk. Anda lihat tuh di pojok kiri bawah ada muncul tuh. Localhost, kelihatan nggak? Localhost, latihan, edit kunjungan, PHP, tanda tanya, ID sama dengan 1. Lihat nggak? Di pojok kiri bawah. Ya. Kalau saya edit ke bawah, lihat tuh. ID-nya 2. Saya ke bawah lagi, ID 3. Ke bawah lagi, ID 4. Nah, inilah sebagai pengenal. Ketika kita nanti mau mendelete atau mengedit, dia akan mengacu ke ID-nya. Jadi dia nggak akan ngaco. Yang ID-nya 4, yang ID-nya 3. Sama juga nih waktu hapus, coba lihat. Hapus, maka lihat nih ID-nya ya. Hapus kunjungan.php ID 1, 2, 3. Jadi kalau saya klik nih, hapus contohnya nih. Dengan file belum ada ya. Anda lihat di script di atas ini, di address ini kelihatan nih. Latihan hapus kunjungan PHP ID sama dengan 1. Nah, itulah nanti kenapa kita menggunakan get ID. Nah, itu kemarin kita udah belajar ya fungsi post dengan get. Kalau get kan ditampilkan ya. Ya, kalau saya hapus yang kedua, nah kelihatan ID sama dengan 2. Maka kita menggunakan get ID. Gitu ya. Oke. Itu maksudnya ya, paham ya? Jadi kalau misalnya saya hapus di sini lihat ya, ID 4, saya klik.
Nah, di sini dibawa nih ID 4. Jadi where ID-nya 4. Jadi kita nggak menghapus sembarang data, kita hanya menghapus yang user pilih. User pilih yang ID-nya 4. Oke, kita kembali lagi ya ke skripnya. Jadi di sini udah kita bawa, tadi udah bekerja skripnya, baru kita masuk lagi ke tadi kita hapus kunjungan ya. Nah, kita masuk ke mana hapus kunjungan. Nah, ini ya. Nah, hapusnya where ID, maka di sini get ID. Oke ya. Nah, kalau udah berhasil kita nggak usah tanya lagi, kita langsung lari aja ke header ya. Header, location, langsung aja ke halaman utama tadi ya, ke view kunjungan. Supaya langsung kita lihat nanti datanya udah kehapus berkurang nggak. View kunjungan.php 2. Oke, kita save, tutup, kita simpan. Oke, kita coba ya. Kita coba, apakah berhasil? Oke, di browser saya refresh dulu ya. Oke, saya hapus misalkan yang ini nih, telinga sakit. Saya hapus ya. Jering-jering, sudah berkurang. Diabetes saya hapus, berkurang. Nah, itu ya. Itulah fungsi dari hapus. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak, kalau misalnya tadi kan kita salah hapus, pengen balikin lagi bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Oh, gitu. Nggak bisa ya. Ini tidak ada undo ya. Nah, ini biasanya sih nanti ada confirm aja. Apakah Anda yakin akan menghapus? Nah, ini biasanya kita nanti udah kombinasi dengan JavaScript ya. Oke, nanti kayaknya sih kalau di buku ini ada ya. Nanti Anda silakan dilihat di buku. Ada hapus data, nanti dia ada confirm menggunakan namanya confirm ya, confirm. Itu nanti udah penggabungan PHP dengan JavaScript. Oke, nanti itu di buku ada ya. Itu kita tambahkan aja nanti skripnya. Oke ya, jadi confirm aja sifatnya. Apakah Anda yakin mau menghapus? Ya, baru hapus. Kalau tidak, berarti cancel. Oke, ada lagi mau bertanya? Oke, sekarang jadi input sudah bisa, hapus sudah bisa, sekarang tinggal edit. Kita edit ya. Nah, edit ini nanti kalau diklik, nah dia akan membuka edit kunjungan dengan ID-nya 1. Berarti sekarang kita akan buat script edit kunjungan ya. Oke, kita kembali lagi ke script. Oke, kita buat file baru lagi, berarti script PHP baru dengan nama editkunjungan.php. Oke, berarti ini script PHP. Nah, kita input juga nih, karena kita mau menampilkan data kan. Input koneksi.php. Oke, kita bikin formnya dulu berarti kan ya. Nah, supaya enak, kita kan tadi udah punya nih yang input kunjungan ya, ini ya. Nah, ini kita copy aja. Ya kan, input kunjungan, tanggal berobat, pilih poli, nah ini kita copy aja nih. Nah, tapi ini dia bukan PHP nih ya. Form name ini adalah HTML. Oke, apa-apa nanti kita ubah sedikit ya. Oke, kita copy, kita taruh di mana tadi? Edit kunjungan. Oke ya, di sini ya. Edit kunjungan. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini kan dia nggak ada echo-nya, jadi kita echo nanti ya. Oke, di sini kita panggil dulu query-nya. Dollar edit, jangan edit ya, dollar $R aja ya. Sama dengan MySQLi, ya, fetch array, kemudian MySQLi, query, ini udah gabungan ya. Kita mau kemudian dollar koneksi, koma, select all from, apa namanya tadi, kunjungan pasien ya, kunjungan underscore pasien, where, nah ini ya udah men,
where ID sama dengan, nah ini tadi, $get ID. Ya, pakai tanda ini ya, single apostrof ya. Di sini ada single apostrof, sini single apostrof. Oke, kemudian akhirnya titik koma. Nah, ini jadi kita mau nampilin dulu datanya. MySQL fetch array, jadi kita menampilkan datanya dari sekumpulan data, kemudian dipanggil di query, dikoneksi, select all from kunjungan pasien, where ID, tadi waktu kita pilih get ID-nya berapa? 1, 2, 3, itu sesuai dengan datanya. Oke, nah di sini bukan input ya, tapi edit. Edit, kok biodata pasien? Emang tadi saya biodata pasien ya? Saya bukan tadi berobat pasien ya tanggal ya. Edit kunjungan pasien. Oke ya, ini pakai echo aja di sini. Kita echo-in sini ya, echo. Nah, gitu. Nah, cuma kalau di sini ini kita hapus saja ininya. Tanda dia karena di dalam double apostrof nggak boleh ada double apostrof kecuali single apostrof ya. Boleh. Oke. Nah, ini tipenya juga teks. Jadi kita hapus karena ini tadi dia dari script. Kemudian sini tambahkan value. Nah, baru isi data ini value sama dengan pakai tanda ini ya. $R apa nih di sini? Norek. Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga tanggal berobat, name. Ini kita hapus dulu nih, dia nggak boleh ada double apostrof di dalam tanda ini. Ini date. Nah, di sini value nilainya $R tanggal underscore berobat. Itu ya. Oke. Kemudian poli tujuan. Nah, kalau poli tujuan di sini agak ini sedikit nih ya. Value di sini nilainya ya. $R poli. Nah, ini ganti dia jadi single apostrof ya. Ini value. Oke, kemudian di sini panggil lagi sini nama poli yang kita pilih ya $R poli. $R poli. Selected ini yang lain udah. Ini juga dihilangkan ya. Oke. Kemudian ini ganti single apostrof. Oke. Kemudian di sini select. Oh, ini masih ada nih. Name poli. Kok name poli kurang ini. Oke, kemudian diagnosa, input teksnya juga dihapus. Di sini ininya ya, double apostrofnya. Kemudian di sini value-nya $R diagnosa. Oke. Kemudian udah di sini submit, simpan. Oke, berarti sampai sini aja nih ya, sampai form selesai. Nah, gitu. Oke, kalau sudah kita save. Jadi echo-nya cukup sekali aja ya, bisa seperti atau mau per row juga boleh aja, tapi nanti akhirnya titik koma, petik gitu ya. Ini saya mau hemat aja nih, hemat. Kita coba ya, simpan dulu ya. Colongan. Oke, kita coba jalankan. Kita masuk ke browser. Refresh. Misalnya kita mau edit ini ya, yang mata katarak. Edit. Nah, ada yang error nih. MySQL result bold. Fetch array false.
Di line 3. Oke, kita lihat sama-sama ya. Di line 3, di edit kunjungan. Line 3. Line 3. Oke, di sini ya. MySQL fetch array, MySQL query, koneksi, select. Select ini all ya. Select all from kunjungan, where ID get. Oke ya. Sepertinya kayak kurang Tutup bintang. kurungnya Gitu. 2. Hah? Huruf di mana? Nah, kutip 2-nya masih, Pak. Di belakang Di get sini. ID-nya. Di sini. Oh enggak, ini betul. Ini kan. Oh, judul ya. Iya, ini Oh kan. ya, maaf, Pak. Betul, kalau ini benar. Select from, karena ini dalam penulisan format perintah SQL dia harus di tanda petik. Kemudian where di sini menggunakan single apostrophe ini karena ini kriteria. Jadi single apostrophe, sini single apostrophe. Oke, kita coba lagi save. Salahnya di mana? Jadi kalau Anda menemui error nggak usah panik ya. Saya pun juga masih ketemu error. Oke, saya coba refresh. Nah, betul kan? Jadi karena tadi kurang select all, kurang bintang. Coba sini ada muncul undefined key array diagonosa. Nah, kelihatan ya? Diagonosa dibilang error di line 21. Kita cek ya. Kalau line 21 kita ceknya 20 dan 21 gitu ya. Oke, kita lihat line 20 dan 21 di sini ya. 20 ini 21. Nah, dilihat. Diagonosa. Nggak ada kan, makanya dibilang error. Diagnosa. Jadi nggak bisa dibohongin ya komputer ya. Oke, saya simpan. Kita buka lagi browsernya. Kita refresh. Nah, sekarang sudah bisa kan? Betul nggak nih mata katarak? Nah, saya back dulu ya. Misalkan nih umum sakit perut, edit. Nah, sudah muncul. Umum sakit perut. Ini pasiennya, ini tanggalnya. Oke, kemudian saya klik simpan. Kok nggak kesimpan? Simpan nggak? Belum. Saya sakit perut diganti jadi sakit perut sekali. Simpan. Sudah kesimpan. Betul nggak sih? Oh, Anda Nambah lihat ya? itu, Pak. Hah? Nambah, Pak. Nambah, betul. Misalnya saya katarak, edit. Katarak. Misalnya katarak ringan. Simpan. Jadi nambah. Bukannya edit ya. Oke, kita perbaiki. Karena ini tadi punya skrip tambah kan, simpan kunjungan. Harusnya dia edit kunjungan. Oke, kita kembali lagi. Kita perbaiki. Ya kan? Jadi kan tadi waktu ini kita lihat karena kita meminjam ini ya, simpan kunjungan. Nah, harusnya bukan simpan kunjungan dong. Edit kunjungan. Ini yang kita akan buat. Edit kunjungan. Sebentar, nih. Oke, kita. Nah, di sini harus ditambahkan lagi ada namanya variabel ID yang untuk kita bawa. Jadi nanti waktu kita mengedit, dia akan harus diadakan lagi nih where ID-nya berapa. Nah, ID ini harus kita bawa di input tipe itu. Kita di sini ya. Input tipe sama dengan hidden. Ya, ini sebenarnya sama aja tipe tag, cuma karena kita hidden jadi dia nggak muncul. Input tipe hidden, name-nya sama dengan ID, supaya nanti dia terbawa terus waktu dia simpan, ID-nya harus ada. Nah, value, ini saya lagi ngetik di script ya, muncul ya? Ya, Pak. Oke, pakai ini $R_ID. Jadi kita bawa lagi di sini ID-nya. Oke, seperti ini. Ini tipe hidden. Kalau tipenya teks ya seperti ini nih, biar rekan-rekan tahu.
Ini saya simpan dulu ya seperti ini teks supaya kita bisa lihat sama-sama. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi ya. Ya, kalau saya klik misalkan di mata katarak edit, maka di sini muncul satu nih. Ini dia harga inilah yang nanti kita simpan. Jadi waktu nanti klik simpan edit ini, dia akan bawa ini where yang mau diedit where ID-nya 1. Tuh ya. Kalau misalkan di sini nih mata katarak ringan edit. Nah, munculnya di sini ID-nya 7. Makanya itulah yang nanti kita bawa nih. Jadi nanti where edit mata ringan sekali katakanlah where ID-nya 7. Maka kita bawa lagi di sini. Nah, supaya nggak kelihatan kan ini nggak perlu kan buat user, maka kita ganti tipenya hidden. Jadi awalnya seperti ini. Gitu ya. Maksudnya itu supaya karena itu kan untuk keperluan coding sebenarnya nggak perlu ditampilkan, maka kita ganti tipenya di sini hidden. Oke, saya lagi di script ya, lihat ya. Oke, berarti di sini kita edit kunjungan. Nanti kita gunakan aja tadi simpan kunjungan ini, kita modif, tinggal kita file save as. Ya, jadi kita nggak usah ketik dari awal gitu ya. Edit kunjungan. Yang penting kita paham. Oke, itu udah ada. Update, Pak. Harusnya apa ya? Udah ada ya di situ ya, edit kunjungan. Oh ya tadi kan ya, simpan. Nah ini seharusnya save. Jadi panjang nih, nggak apa-apa lah. Biar maksudnya Anda tahu aja nih alurnya. Kan edit kunjungan itu formnya. Nah form itu disimpan jadi save aja. Save. Nah gini ya, save edit kunjungan. Save edit kunjungan. Nanti ya. Save edit kunjungan. Berarti nanti kita rubah yang tadi di edit kunjungan ini. Nah, kita tambahkan save edit kunjungan. Gitu ya. Save edit kunjungan yang dia akan lari ke sini. Oke ya, berarti di sini bukan simpan tapi edit ya. Ini buat istilahnya aja edit. Berarti nanti di sini bukan insert ya, tapi dia update. Jadi ini bukan insert, kalau insert kan menyisipkan, jadi selalu baru, raw baru. Berarti kita update kunjungan pasien. Nah, ini beda lagi penulisannya. Update kunjungan pasien, set. Nah, pakai set ya. Set. Nah, ini supaya kelihatan enak, saya enter aja gini ya, biar kelihatan. Norek. Nah, seperti ini ya. Poli diagnosa. Ini nggak usah pakai value lagi. Dia formatnya beda lagi seperti ini. Nah, saya ambil ini. Ctrl X. Nah, seperti ini. Set norek ini tanggal berobat. Ini seperti ini saya ambil ya. Ctrl X, tanggal berobat sama dengan ini, kemudian poli. Nah, metodenya sama juga ya, bisa post, bisa get. Nah, tadi kan kita awalnya ini sudah menggunakan post, jadi di sini pakai post. Kemudian dia diagnosa. Nah, seperti ini. Ini saya hapus. Ini biar kelihatan enak aja bacanya, jadi saya seperti ini. Oke, koneksi. Nah, kemudian tambahkan di sini where. Ya. Where ID. Nah, tadi ya where ID-nya apa? Nah, sini tadi kita bikin set hidden kan. Underscore post ID. Gitu. Baru ini kurung tutup. Oke, gitu ya. MySQL query koneksi update kunjungan pasien set. Nah, norek jadi norek, tanggal berobat jadi tanggal berobat, poli jadi poli, diagnosa ini where ID. ID kita coba ya. Kalau sudah nanti tampilnya sama juga ke view kunjungan. Oke, simpan.
Kita coba. Kita ke browser lagi. Ini saya refresh. Misalkan ini ya. Ini kita rubah nih. Yang terakhir yang nomor 5. Edit. Ini misalkan jadi B101. Kemudian tanggal berobatnya kita ganti jadi tanggal 5 misalkan. Ya. Kemudian polinya misalkan poli THT. Kemudian misalkan diagnosanya apa ya? Misalkan ini contoh aja nih ya, hidung tersumbat. Oke, simpan. Nah, ada yang salah nih. Unclose, ada tanda ini di line 4, di save edit kunjungan online 16. Banyak juga nih. Line 4 dan line 16 ya. Kita kembali. Line 4 dan 16. Kita buka. Line 4. 4 sini. MySQL query, koneksi, update kunjungan pasien, set, no rank. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kurang apa nih saya? Di sininya nih, di skripnya. Terkurung ya, Pak? Apa? Itu Kurung terkurung. ada ini, kurung. Ayo, ada yang tahu nggak? ID itu ya. ID ada. Kutip. Ayo, apa ayo? Ada yang tahu? Pokoknya nih kesalahannya dari sini ke sini nih. Ayo, ada yang tahu nggak? Kutip setelah ID. Kutip setelah ID, Pak. ID ada nih, where ID, post ID. Ketik 1 setelah Ketik ID, Pak. 1, oke. Terus apa lagi? Juga. Ketik 2, Pak. Ketik Ketik 2, ya, good. Ya, jadi kita ngeceknya gitu ya. Di line berapa? Oh, line 4. Nah, line 4 ini kan panjang kan. Kemudian line 16 nggak ada di sini gitu kan. Oke, tadi ya, jadi kurang petik 1 dan petik 2. Oke, saya save lagi. Kita coba lagi. Ini langsung aja saya refresh ya. Reset. THT hidung tersumbat di tanggal 5. Sudah semua. Oke, gampang kan? Ya. Oke, ini juga saya kasih trik juga. Jadi kalau misalkan script SQL-nya ini benar apa enggak, kita bisa ngetesnya begini. Nah, kita kembali lagi ke script. Jadi misalkan ini kan scriptnya contohnya tadi kita ada salah di sini. Kita bisa ngetes di sini nih. Jadi kita blok ini sampai sini ya, yang di dalam tanda petik. Kemudian kita copy. Jadi kita misalnya mau tahu nih, ini saya ada error nggak sih, di mana errornya gitu ya. Nah, kita copy aja. Seperti ini script update, insert, select gitu ya. Yang perintah-perintah SQL kita bisa cobanya di SQL-nya di sini. Nah, kita klik di sini SQL, karena ya di PHPMyAdmin ya saya sekarang klik SQL, kemudian di sini clear dulu, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita langsung paste, kemudian kita coba go. Nah, kalau tidak ada error seperti ini ya, error effective, berarti ini scriptnya sudah benar. Jadi kalau mau menguji SQL-nya, jadi bisa aja kan ya, ini contoh aja nih ya. Misalkan kita salah ngetik variabel, ini contohnya ya. Misalkan di sini kayak tadi ya, diagnosa, kita ada diagnosa. Kan kita nggak tahu nih errornya di mana. Kita bisa tahu nih dengan menggunakan SQL di sini. Kita contohnya ini salah seperti ini, kita langsung go. Oh, masih bisa ya. Oh, karena namanya bukan di situ ya. Di sininya nih, di diagnosanya. Oke, kita coba lagi. Salahnya bukan di situ. Kalau di situ dianggap data. Saya di nama variabelnya tadi ya. Di sini nih, diagnosa. Di nama variabelnya misalnya kita ada yang nggak sesuai. Oke, kemudian kita klik go. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya kan? Unknown kolom diagnosa. Nah, infield list. Oh, berarti saya nama variabelnya salah. Maksudnya nama variabel ini tidak terdapat di struktur data yang kita buat di kunjungan pasien. Jadi kita bisa triknya seperti itu. Ya. Jadi mencoba perintah SQL-nya.
Jadi misalkan di apa lagi tadi? Di view kunjungan misalkan. Di sini kan ada ya. Select from kunjungan pasien ya. Jadi tinggal kita copy aja ini jalan nggak gitu ya. Perintah SQL ya. Pokoknya yang di dalam SQL itu kita bisa copy. Kemudian kita bisa run di script sini. Sorry. Ini ya. Diklik SQL. Kemudian clear. Paste di sini. Kemudian klik go. Nah, oh berarti jalan gitu ya. Jadi kalau ada error dia muncul error ya. Jadi kalau misalnya kita nanti nulis skripnya salah, skrip untuk SQL dia akan muncul di sini. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu lagi ya. Tinggal satu lagi. Oke, sekarang saya ini yang penting juga adalah pencarian data. Oke. Jadi kita sama-sama buat ya. Ini sekarang saya aktif di Visual Studio Code. Oke, silakan dibuka. Kita akan buat fungsi untuk cari data. Oke, di view kunjungan ini, klik ya. Kita akan buat fungsi untuk pencarian data. Coba silakan dibuat. Nah, jadi kita akan buat di sini sebelum echo aja ya. Di sini buat echo form metodenya post, silakan ya diikutin ya. Metodenya post, actionnya view kunjungan juga, view kunjungan 2 lah ya, view kunjungan 2.php ini buat membedakan aja ya. Oke. Kemudian echo lagi. Di sini cari data. Kemudian input tipe sama dengan teks. Gitu ya. Name-nya sama dengan cari. Gitu aja, cukup name cari. Oke, kemudian titik koma, echo lagi. Ini buat submit-nya ya. Submit, value-nya sama dengan cari data. Oke, tanda ini ya, single apostrophe. Cari data. Oke, kemudian end form di sini. Form akhir ya, tutup tag form. Oke, view kunjungan 2 ya. Oke, kita save dulu ya. Kita coba lihat dulu di browsernya. Lihat di browser, kita refresh. Kok nggak muncul ya? Gimana nih tombolnya? Balik lagi. Harusnya muncul di sini, view kunjungan. Echo form method cari data. Form method cari data. Karena ini ada border ya tabelnya ya. Oke. Kita bikin aja dulu di sini tabel lagi ya. Echo table. Di sini TR steady. Kemudian di sini sampai sini aja deh. /td/tr.
Oke ya, saya simpan dulu ya. Oh, tutup tabelnya juga di sini. Echo/table. Save. Kita coba lagi ya. Oh, ini tutup table. Tag table. Oke. Kita lihat lagi di browser. Refresh. Kok nggak kelihatan ya? Apa nggak muncul nih? Cari data. View kunjungan. View kunjungan. Itu setelah action kayak ada petik 1 Pak di view underscore kunjungan 2. Oh iya betul, terima kasih. Iya betul, di action ini. Sebentar, ini di sini. Oh, jadi betul itu pengaruh banget. Send method form. Iya, kita refresh lagi ya. Refresh. Nah, benar sekali ya. Kurang sepetik aja langsung. Oke, nah ini cari data. Nanti kalau kita cari misalkan, ini kebetulan harusnya nanti tombol carinya di biodata ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya yang penting prinsipnya dulu ya. Jadi kalau kita cari misalkan saya mau cari yang misalkan mata, polimata. Maka nanti setelah saya enter, nah ini view kunjungan 2 belum kita buat, maka muncullah adalah yang polinya mata. Oke, kita coba ya. Dengan kita buat dulu view kunjungan 2. Oke ya. Cuma ini tombolnya juga belum ada nih, harus ada tombol cari data. Ya. Oke, kita kembali lagi ke script. Tapi ini sudah jalan ya, mata. Nah, kunjungan 2. Oke, kita kembali lagi ke script. Nah, harusnya cari data ini muncul nih, submit. Tombol submit. Oke, kita cari dulu nanti. View kunjungan 2 ya, nah ini view kunjungan 2 kita save as saja yang ini view kunjungan. Ya, jadi file, save as, jadi view kunjungan 2. Nah, gitu ya. Nah, view kunjungan 2 ini hanya kita tinggal ganti di sini. Tambahkan where. Where, misalnya tadi kita mau cari poli ya. Where poli sama dengan, nah ini pakai ini, single apostrophe, $post, karena tadi metodenya post ya. Post, apa? Cari. Ya, seperti ini. Where poly sama dengan post cari. Oke, kita save ya. Kita save dulu. Kita tes ya. Oke, kita kembali lagi. Kita lihat. Kita refresh. Mata, enter. Nah, maka muncullah hanya poli mata. Enter. Ini nggak ada ya, kosong ya. Kita back lagi. Misalkan THT. Atau umum lah, umum. Umum, enter. Nah, maka muncullah yang hanya umum. Apalagi tadi misalkan THT. Tuh, hanya muncul THT. Oke? Itu fungsi cari data. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau cari yang polinya umum, terus atau ya, bisa umumnya mata atau yang sakit perut. Nah, itu gimana caranya? Ini kan umum. Jadi bisa cari poli atau cari diagnosa. Bisa mata atau sakit perut. Nah, itu berarti kita tinggal tambahkan aja lagi skripnya. Sini. Tambahkan where poli sama dengan cari, polinya udah jelas. Nah, tambahkan di sini or diagnosa kan? Diagnosa. Nah, kalau misalnya sakit perut, sakit apa gitu kan? Ya, pokoknya ada kata-kata perut, misalkan begitu kan? Kejang perut. Nah, kita menggunakan seperti ini. When or diagnosa like. Nah, kita klik like. Kemudian tanda
seperti ini, tanda persen, kemudian pos cari, tanda persen lagi. Jadi misalkan sakit perut apa, perut ringan, perut berat gitu kan lah contohnya ya. Jadi ini seperti ini, pos cari bintang. Oke, kita coba lagi ya. Save. Oke, kita coba. Saya refresh. Nah, misalkan saya bilang tadi bisa umum. Jadi kalau saya ketik umum, muncul umum. Tapi kalau saya ketik perut, nah lihat muncul kata perut. Saya ketik sakit, ya yang muncul sakit. Yang saya ketik sekali, nah muncul perut sekali. THT, nah jadi bisa mencari di umum, bisa juga mencari di diagnosa. Ya misalnya umum. Saya ketik hidung. Tadi kan ada hidung tersumbat kan, hidung. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa mencari di poli, bisa mencari di diagnosa. Sama juga mencari di nama, kalau di pasien cari nama, alamat. Jadi misalkan ibu siapa namanya? Misalkan dia berobat. Bawa kartu nggak? Oh enggak. Ya udah nama ibu siapa? Siti Aminah. Oh nama Siti Aminah banyak. Ya udah tinggal di mana, Bu? Di Depok. Depok Siti Aminah, Depok. Seperti itu. Oke. Jadi PR-nya adalah Anda buat seperti ini, edit, hapus, dan cari data. Nah, cari data itu untuk di biodata. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Pas banget waktunya selesai. Dan CRUD sudah semua. Ya, jadi sudah bisa edit, kemudian bisa delete, kemudian bisa insert, ya, update, dan satu lagi bisa search atau find. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi mainnya di sini aja, where. Ya, kemudian sama ini tambahannya nih ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Cukup jelas? Silakan. Ini suaranya pada kemana nih? Ini bertanya Pak. Ya. Kalau saya kan form inputnya pakai metode get Pak, nggak pakai Boleh. post. Berarti sini where poly sama dengan $get ya? Ya. Oke, saya ganti nih ya biar sama. Oke, ini ya. Di sininya get. Boleh. Kalau di sini get berarti di sininya get. $get. Nih kita coba ya. Like di sini ganti get juga. Gitu ya. View kunjungan 2 di sini. Ya, view kunjungan 2 yang saya rubah ya. Metodenya get. Oke, simpan. Nah, itu sama aja boleh. Kalau buat pencarian data nggak apa-apa. Oke ya. Jadi saya refresh dulu. Send. Undefined key cari. Kenapa ya? View kunjungan 2 online 4. Nggak apa-apa lah. Saya coba dulu ya. Misalkan hidung. Oh, udah ada hidung ya. Atau THT. Nah, muncul ya. Jadi sama aja, cuma di sini muncul nih cari THT. Ya. Kemudian misalkan umum. Tuh. Jadi kalau get kelihatan di sini, umum. Gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Mata. Tuh, seperti itu. Jadi dia muncul di sini cari mata itu karena pakai get. Boleh. Ya, pakai get boleh, pakai post boleh. Jadi kalau cari data itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya di sini username, password, nah itu sebaiknya pakai post. Karena akan kelihatan nanti kita ngetik password, di sini muncul password, kelihatan. Oke, ada lagi mau bertanya? Ya, jadi Anda sudah bisa edit, sudah bisa hapus, sudah bisa input, dan juga sudah bisa cari data. Nah, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke buku ini, kita akan buat aplikasi yang ada di sini. Jadi tolong Anda baca. Jadi PR-nya adalah hanya buat cari data untuk di tombol biodata, tapi bisa cari nama, bisa cari alamat, kemudian cari apa lagi? Jenis kelamin, boleh ya. Nah, untuk ini buku silakan Anda baca dari bab 1 dibaca, bab 2 dibaca, kalau ada latihannya dikerjakan.
sampai bab 5. Ya. Jadi bab 5 nanti kita akan buat ini. Bab 5 buat latihannya. Oke. Silakan ada yang mau bertanya sampai di sini karena sebentar lagi akan maghrib. Jadi alhamdulillah tugas saya sudah sampai ya. Jadi target sampai CRUD ya, udah bisa insert, edit, kemudian cari data itu sudah tercapai ya. Tinggal besok kita akan masuk ke membuat aplikasi. Jadi cuma tolong ini dibaca ya. Ini dibaca, kemudian ada, kan dapat itu juga ya skripnya kan? Source code-nya dapat nggak? Source code? Dapat, Pak. Ya, dapat. Itu dicoba ya latihannya. Insya Allah pasti saya yakin bisa. Ya, karena ini termasuk yang mudah. Ya. Nanti kita akan buat aplikasinya. Jadi kita akan modifikasi dari aplikasi ini untuk kebutuhan kita. Jadi tolong tetap masih kita gunakan tadi yang biodata pasien sama tanggal berobat pasien itu biasa kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Kita akan memodifikasi aplikasi ini menjadi aplikasi sesuai kebutuhan kita. Gitu ya. Oke, jadi PR-nya cukup Anda kerjakan hanya yang tambah biodata. Di biodata itu ada cari data. Kalau edit saya rasa udah ada. Terus sama buat ini dibaca. Latihannya dikerjakan. Oke, terima kasih. Kalau bisa aktifkan kamera, saya mau absen dulu. Kan ternyata harus absen nih. Kalau bisa aktifkan kamera untuk absennya. Oke. Siap ya. 1. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih semua. Sebentar, sekali lagi. And print screen. Oke. Baik. Terima kasih atas kehadiran semua dan insya Allah kita lanjutkan satu sesi lagi untuk membuat full aplikasi mulai dari login. Ya walaupun kita sebenarnya nggak dari nol ya buatnya, kita modifikasi. Tapi saya berharap prinsip-prinsip itu sudah bisa digunakan dan apa yang saya ajarkan ini dasar-dasarnya juga ya sebagai penguat nanti ketika masuk ke aplikasi pembuatan database. Baik, terima kasih karena waktunya sudah maghrib. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan insya Allah dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.